Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Dirdianti Manganco dengan standbook A401221128. Saya Prasetya Novita Lestari dengan standbook A401221159. Saya Jessica Klari Tombitaka dengan standbook A401221154. Di sini kami akan membuat video pembelajaran KLH dengan judul Lintasan Sejarah PIP di Indonesia hingga keterkaitannya dengan KLH dan UNTAD. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada sejarah PIP di Indonesia dan UNTAD. Pasar modal di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. PIP Pasar Induk Efek didirikan pada 1995 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar modal. Sejak itu, PIP terus mengalami perkembangan dan peningkatan fasilitas untuk mendukung pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Untuk klarifikasi, PIP atau Pasar Induk Efek adalah salah satu bagian dari pasar modal Indonesia, bukan sesuatu yang berhubungan dengan universitas. Oleh karena itu, mari kita misalkan pembahasannya. Yang pertama ada sejarah PIP atau Pasar Induk Efek di Indonesia. Sejarah PIP Indonesia, pola ilmiah pokok atau PIP merupakan sebuah kurikulum yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lainnya. Sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran, kurikulum PIP pun mencerminkan jati diri unggul di atas. Dalam KKPSJP ketiga 1996 sampai 2005, gagasan diservitas program akademik berdasarkan ciri khas potensi sumber daya wilayah masih digulirkan. Dan sejak dulu PIP diposisikan sebagai kurikulum lokal dan diberi porsi 40%, sedangkan kurikulum inti nasional 60%. Sehingga banyak universitas program akademik berorientasi lingkungan eksternal PT ini disebut dengan program unggulan. Yang pertama ada era awal. Pada awal 1995, PIP didirikan sebagai bagian dari reformasi pasar modal di Indonesia, bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan likuiditas pasar saham. Yang kedua ada perkembangan. Seiring waktu, PIP mengalami perkembangan dan peningkatan fasilitas, menjadi pusat transaksi efek dan informasi keuangan. Yang ketiga ada peran penting. PIP memainkan peran krusial dalam menyediakan platform untuk perdagangan efek, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor. Selanjutnya ada sejarah PIP UNTAD. Sejarah PIP UNTAD, tuntutan pengembangan program akademik berdasarkan ciri khas potensi wilayah di tempat kedudukan PT masih terus bergulir dan menjadi dasar kebijakan pendidikan fungsi nasional. Gagasan dan kebijakan nasional yang menginginkan pentingnya diservitas program akademik berdasarkan tuntunan lingkungan eksternal. PT ini dikenal dengan pola ilmiah pokok. PIP UNTAD adalah singkatan dari Partai Indonesia Perjuangan Universitas Tadulako yang merupakan organisasi mahasiswa di Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah. Informasi spesifik tentang sejarah PIP UNTAD tidak tersedia dalam pengetahuan saya yang terbatas. Hingga Januari 2022, sejarah organisasi mahasiswa seringkali berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan kampus mereka, dan mungkin ada informasi lebih lanjut tentang sejarah PIP UNTAD yang dapat ditemukan dalam arsip kampus atau sumber-sumber lokal. Sejak PIP UNTAD ini dicetuskan sejak tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal, namun proses implementasinya masih terbatas pada bidang pendidikan. Kesenjangan waktu antara tiap tahap proses manajemen menunjukkan sisi kelemahan manajemen lembaga. Pada sisi lain, formulasi ternatis PIP UNTAD seperti disebutkan di atas masih membingungkan dan kurang terdefinisikan atau ditafsirkan secara luas dan mendalam. Formulasi ternatis PIP tersebut umum, luas, abstrak, dan tidak kontekstual. Kajian lingkungan hidup dan pemukiman adalah dua substansi kajian yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu lingkungan hidup dan pemukiman. Tentu saja formulasi PIP seperti itu sulit ditransformasi ke dalam sebuah perencanaan program akademik. Adapun penetapan konsep PIP UNTAD dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan sumber daya, yaitu
Yang pertama, ada penataan konsep PIP dan implementasinya tidak saja berimplikasi terhadap penataan manajemen lembaga, tetapi juga terhadap penataan organisasi dan penyediaan sumber daya lembaga untuk memfasilitasi pengembangan programnya ke masa depan. Kedua, penataan organisasi. Implikasi teknis pengembangan konsep dan implementasi PIP adalah penataan kembali organisasi. Yang ketiga, dalam proses pengambilan keputusan, dalam struktur organisasi harus ada unit organisasi yang terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Teknis pengambilan keputusan akademik termasuk kerjasama lembaga LSM yang mempunyai kaitan dengan PIP UNTAD. Yang keempat, ada penyediaan SDM, sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya ada hubungan KLH dan PIP UNTAD. Berdasarkan dari pengertiannya, di mana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan pola ilmiah pokok adalah unggulan bidang keilmuan yang diharapkan menjadi perhatian dan penekanan seluruh aktivitas akademik dalam proses pembelajaran dan semua kegiatan. Selain daripada itu, istilah PIP sudah sangat populer di kalangan akademisi perguruan tinggi di era tahun 80-an. PIP merupakan hal yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lainnya. Sehingga muncullah motivasi, cita-cita untuk mengungguli masing-masing universitas, aspek atau bidang kajian berbasis potensi yang melekat pada masing-masing universitas. Setiap universitas berlomba membentuk jati dirinya mengikuti pola ilmiah pokok yang telah diterapkannya, misalnya PIP kelautan, pertanian, lingkungan hidup, pemukiman, dan lain-lain. Sehingga keunggulan suatu universitas juga dipengaruhi oleh bagus dan tidaknya bidang pola ilmiah yang dipilih. Adapun PIP dalam bidang lingkungan hidup akan membangun kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan pola ilmiah. Hubungan antara KLH dan PIP UNTAD akan bergantung pada konteksnya. Jika ada kerjasama atau program yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan Koperasi Mahasiswa Universitas Tadulako (PIP UNTAD), maka hubungan tersebut mungkin terkait dengan upaya lingkungan hidup atau kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus. Nah, saya lanjutkan. Kajian lingkungan hidup, KLH, dan pola ilmiah pokok PIP Universitas Tadulako memiliki hubungan yang sangat erat. KLH merupakan salah satu bidang kajian yang menjadi prioritas utama dalam PIP Universitas Tadulako. Hal ini tercermin dari misi Universitas Tadulako sendiri yang berbunyi mewujudkan Universitas Tadulako sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berwawasan lingkungan. KLH merupakan bidang kajian yang mempelajari tentang lingkungan hidup, termasuk berbagai aspeknya, seperti aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. PIP Universitas Tadulako merupakan suatu kerangka kerja yang mengintegrasikan semua kegiatan di Universitas Tadulako, termasuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hubungan antara KLH dan PIP Universitas Tadulako dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama ada aspek pendidikan. KLH merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Tadulako. Hal ini menunjukkan bahwa Universitas Tadulako sangat serius dalam mengimplementasikan PIP dan KLH. Selanjutnya ada aspek penelitian. KLH merupakan salah satu bidang penelitian yang diprioritaskan oleh Universitas Tadulako. Universitas Tadulako sendiri memiliki beberapa lembaga penelitian yang fokus pada bidang KLH, seperti Pusat Kajian Lingkungan Hidup,
PKLH, dan Pusat Kajian Pengembangan Wilayah PKPW. Yang ketiga ada aspek pengabdian kepada masyarakat. Universitas Tadulako memiliki berbagai program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada bidang KLH. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Tadulako dalam rangka mengimplementasikan PIP KLH. Pembentukan mata kuliah wajib KLH untuk seluruh mahasiswa, pendirian PKLH dan PKPW, pendanaan penelitian di bidang KLH, penyelenggaraan seminar, workshop, dan pelatihan di bidang KLH, pengembangan program pengabdian kepada masyarakat di bidang KLH. Dengan mengimplementasikan PIP KLH, Universitas Tadulako berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang KLH dan mampu berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. PIP Universitas Tadulako sendiri ditetapkan pada tahun 2004 dan diperbarui pada tahun 2018. PIP Universitas Tadulako terdiri dari 5 bidang kajian, yaitu Kajian Lingkungan Hidup KLH, Kajian Pembangunan Wilayah KPW, Kajian Hukum dan Sosial KHS, Kajian Pendidikan dan Kebudayaan KPB, dan Kajian Ilmu Pengetahuan Teknologi KPT. Pembentukan mata kuliah wajib KLH untuk seluruh mahasiswa. Pembentukan mata kuliah wajib KLH untuk seluruh mahasiswa merupakan langkah penting dalam mengimplementasikan PIP KLH. Mata kuliah KLH ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang lingkungan hidup kepada seluruh mahasiswa sehingga mereka memiliki kesadaran dan wawasan lingkungan yang tinggi. Pendirian PKLH dan PKPW. Pendirian PKLH dan PKPW merupakan bentuk komitmen Universitas Tadulako dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang KLH. PKLH dan PKPW memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, pendanaan penelitian di bidang KLH. Pendanaan penelitian di bidang KLH merupakan bentuk dukungan Universitas Tadulako terhadap pengembangan penelitian di bidang KLH. Dana penelitian ini dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian di bidang KLH. Selanjutnya, penyelenggaraan webinar, workshop, dan pelatihan di bidang KLH. Penyelenggaraan webinar, workshop, dan pelatihan di bidang KLH merupakan upaya Universitas Tadulako untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dosen, mahasiswa, dan masyarakat di bidang KLH. Selanjutnya, pengembangan program pengabdian kepada masyarakat di bidang KLH. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat di bidang KLH merupakan upaya Universitas Tadulako untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Program pengabdian kepada masyarakat ini dapat berupa penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan mengimplementasikan PIP KLH, Universitas Tadulako berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang KLH dan mampu berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan muatan KLH. KLH biasanya mengacu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam hutan. Kementerian ini berperan dalam merancang kebijakan, mengorganisasikan implementasi program lingkungan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem dalam alam serta perlindungan terhadap flora dan fauna. Muatan KLH dapat merujuk pada berbagai hal tergantung pada konteksnya. Jika berbicara tentang muatan KLH dalam konteks Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan KLHK di Indonesia. Muatan tersebut dapat mencangkup yang pertama itu lingkungan hidup. Dalam lingkungan hidup itu terdapat beberapa aspek. Yang pertama, kebijakan dan program untuk perlindungan lingkungan hidup. Yang kedua, pengolahan air, udara, dan tanah. Ketiga, pengendalian limbah dan polusi. Selanjutnya yang kedua itu kehutanan, pengolahan hutan dan sumber daya hutan. Kedua, konservasi keanekaragaman hayati. Ketiga, pengendalian ilegal logging dan deforestasi. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengolahan sumber daya alam. Keempat, perubahan iklim. Langkah-langkah untuk menghadapi perubahan iklim dalam mitigasi gas rumah kaca. Penting untuk memperhatikan bahwa muatan KLH dapat merubah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan lingkungan. Selanjutnya, dalam lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruangan dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 menurut para ahli Manan 1978 mengemukakan bahwa daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang memungkinkan terhadap kegiatan manusia dalam mencapai hidup yang wajar dan lestari, yaitu dengan cara yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik yaitu segala sesuatu material, alami maupun buatan yang tidak hidup dan terdapat dalam suatu tempat tertentu. Lingkungan fisik mempunyai faktor pendukung keberlangsungan hidup makhluk hidup. Yang kedua, lingkungan biologis. Lingkungan biologis merupakan komponen lingkungan yang berupa makhluk hidup baik tumbuhan, hewan, manusia, dan semua mikroorganisme. Lingkungan biologis merupakan sumber utama penyebab masalah lingkungan di mana makhluk hidup setiap harinya akan mengeluarkan hasil buangan yang mencemari lingkungan. Ketiga, lingkungan sosialisasi budaya. Lingkungan ini berbentuk dari pola interaksi masyarakat yang terdapat dalam suatu lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang muncul akibat adanya permasalahan sosial budaya masyarakat. Masalah sosial muncul karena keserakahan manusia yang mengambil banyak hasil sumber daya alam tanpa peduli masalah lingkungan dan menjadi penyebab timbulnya ketimpangan sosial karena kapitalisme masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada. Dan pemaparan materi dari kelompok 1 kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi